Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sampai jam 1 ya. Hadirin rahimakumullah, siang hari ini saya ingin membahas masalah tema saum kita ini ya, ibadah Ramadan dalam perspektif kajian peradaban secara global. Karena sekarang ini kalau kita perhatikan di dunia internasional ya, sedang terjadi transisi ya, menurut saya transisi kepemimpinan peradaban dari kepemimpinan peradaban barat modern ya, kepada peradaban baru. Nah, calonnya ini memang Islam yang paling kuat. Jadi kalau dulu mungkin ingat tahun 90-an ya, setelah komunis runtuh, Soviet bubar, waktu itu ada dua buku yang sangat terkenal ya. Satu bukunya Samuel Huntington berjudul The Clash of Civilization. Buku ini banyak terjemahkan ya, di berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia ya. Dia guru besar di Princeton University ya, benturan antar peradaban. Jadi tesisnya Huntington itu gini: setelah komunis runtuh, yang menang barat ya, demokrasi liberal kapitalis menang ya. Dan sekarang yang bermain di pentas global ini bukan lagi negara per negara, tapi antar peradaban. Dia bilang ada 8 nih pemain besar di dunia sekarang ini ya. Satu barat, Western Civilization, Amerika, Eropa, Australia ya. Kemudian kedua Orthodox Civilization, Orthodox itu Rusia dan kawan-kawan. Ketiga Cina, keempat Jepang ya. Kelima India, keenam Afrika ya. Kemudian yang ke-7 Latin Amerika. Nah yang ke-8 nih Islam. Nah cuma Huntington bilang gini, dari 7 peradaban di luar barat itu hanya Islam ya, satu-satunya peradaban yang perlu diperhatikan betul ya. Dia bilang karena hanya Islamlah dalam sejarahnya satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan barat. Jadi dia bilang, and it has done at least twice, paling enggak ini 2 kali ya. Persentuhan kata dia Islam dan barat ini panjang, dari Romawi dulu ya, 636 Masehi Islam sudah menguasai Yerusalem di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, waktu 636. Nanti sampai Yerusalem jatuh terakhir ke pasukan Zionis sebetulnya 1967, hanya di sela 88 tahun 1999 sampai 1187 dalam perang salib. Jadi Yerusalem itu yang ramai terus di masalah Gaza ini kan, Palestina itu memang ini dari dulu menjadi pusat ya perhatian dunia. Sejak zaman Nebukadnezar Babilonia dulu sudah Nebukadnezar menghancurkan kerajaan Judah, kerajaan Israel tahun 586 sebelum Masehi ya, nanti 610 dihancurkan Kaisar Nero Yerusalem itu. Nah baru damai Yerusalem itu di zaman Islam ya, masa Umar bin Khattab sampai nanti jatuh 1967 ya Zionis. Nah sekarang ini sebetulnya belum lama nih Zionis. Nah itu. Jadi sekarang ini yang bermain ini 8 ini ya. Maka kata Huntington hanya Islam saja yang pernah ngalahin barat, yang lain nggak pernah. Nah, kemudian yang kedua, buku yang kedua itu waktu itu namanya buku Francis Fukuyama ya, The End of History and the Last Man. Akhir sejarah. Fukuyama ini ilmuwan Amerika keturunan Jepang. Dia bilang gini, setelah komunis runtuh, dunia sudah sampai pada akhir sejarah ya, the end of history gitu ya, sudah akhir sejarah, dan setelah ini nggak ada lagi sejarah baru gitu ya. Yang menang sudah demokrasi liberal, ini sudah final, nggak ada yang sistem yang menggantikan baru lagi. Ini tesisnya Fukuyama. Nah sekarang setelah dari 90 ya, waktu itu kan selalu yang disasar itu Islam. Ketika itu isunya Islam fundamentalis ya, ketika Islam fundamentalis disasar, nggak menang juga barat ini ya. Lahirlah 2001 WTC, berubah menjadi War Against Terrorism. Jadi dulu waktu perang dingin barat punya strategi namanya containment policy. Dulu membendung komunis itu nggak nyerang gitu, tapi dibendung ya, di Timur Timur, di Yugoslavia ya, di
Vietnam itu dibendung komunis, tapi ketika melawan Islam, nah itu strateginya preemptive strike, dia serangan dini. Jadi nanti ada program-program lah, program deradikalisasi segala macam. Itu sebenarnya dalam rangka melihat Islam sebagai ancaman yang lebih bahaya dari komunis. Nah sekarang kalau kita lihat dengan Amerika sendiri sudah kewalahan, di Afghanistan dia kewalahan, di Syria dan segala macam ini dia makin lemah. Nah ciri dari peradaban Barat modern ini ya semua yang kita lihat sekarang ini, kenapa kalau kita saya bilang tidak ada peralihan, karena udah krisis dan itu diakui ya. Kita bisa lihat di beberapa klik aja gitu ya, The End of the West. Bahkan ada satu artikel ilmuwan Jepang nulis di Al Jazeera ya, yang mengatakan Gaza ini adalah kuburan bagi peradaban Barat ya. Jadi Barat ini sudah sampai akhir sejarahnya ya. Kenapa? Karena sudah tidak bisa memenuhi lagi janji-janjinya. Kan Barat ini memimpin dunia udah ratusan tahun, menggantikan peradaban Islam dulu ya. Dia menjanjikan banyak hal. Satu yang mereka janjikan prosperity, kemakmuran. Ternyata kemakmuran ini tidak dinikmati oleh sebagian besar umat manusia. Dua, peace, perdamaian. Ternyata dunia juga nggak damai-damai. Gitu ya. Tiga, justice, keadilan. Kan mereka janjikan. Nah kasus Gaza ini menunjukkan nggak ada keadilan di situ. Ya, kemudian keempat, humanity, kemanusiaan. Maka dibilang ini kuburan karena janji-janji Barat sebagai pemimpin dunia sudah nggak bisa lagi. Nah, di dalam lagi ada internal. Peradaban Barat ini adalah peradaban yang dia zolim dalam dirinya. Kenapa? Karena peradaban ini sudah gagal terhadap diri manusia itu. Kan dia konsepnya gini. Kalau kamu mau bahagia, maka jauhi Tuhan. Jangan mau diatur oleh agama. Dan turuti hawa nafsu gitu. Jadi makanya konsep mereka kan mereka ubah. Dulu kalau ini Yahudi Nasrani yang membuat peradaban ini, kan mereka di Bibelnya ya, kalau kita lihat kitab Imamat ya pasal 20 itu kitab Imamat itu Pak Torah. Kalau orang bilang Taurat itu 5 kitab pertama dalam perjanjian lama itu, namanya Taurat ya, versi Yahudi sekarang Kristen begitu Taurat. Jadi kitab Perjanjian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Ini kitab-kitab hukum itu Imamat. Zina itu dulu ya dihukum mati gitu. Pelaku zina malah di Eropa dulu kalau pelaku homoseksual itu dihukum matinya sadis banget ya. Jadi pelaku homoseksual itu kakinya diikat ya, terus dibelah dua, digergaji tubuh manusia itu. Ada foto-fotonya yang bagaimana dulu orang homo itu diperlakukan seperti itu. Jadi dulu orang zina baik homo maupun hetero ya mati gitu. Tapi kemudian kan mereka berubah nih ya pandangannya ya, mereka nggak mau lagi pakai aturan seperti ini ya. Maka kemudian diubah, oh zina itu nggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Nah sekarang dibuat namanya sexual consent. Konsepnya kan kalau kamu suka sama suka dan sama-sama dewasa, sama-sama rela, ya sudah nggak ada, itu bukan kriminal. Malah mereka buat konsep marital rape. Jadi meskipun suami istri sah, tapi suaminya maksa istrinya, itu istrinya bisa ngadu ke polisi, diperkosa oleh suaminya. Gitu ya. Jadi mereka nggak peduli. Pokoknya kalau nikah nggak nikah, yang penting suka sama suka, sama-sama dewasa, berarti itu nggak apa-apa. Ya, homoseksual juga kita tahu ya sudah banyak saya negara-negara Barat, bahkan gereja-gereja yang sudah melegalkan homoseksual ini. Jadi mereka ubah konsepnya. Ya. Konsepnya kan mereka sekarang ini yang penting kamu ikuti aja nafsu. Mau pakai baju nggak pakai baju ya terserah kan gitu. Mereka nggak boleh. Jadi ini seperti zaman Yunani kuno dulu ada apa namanya faham. Saya cek di internet. Itu ada nama tokohnya namanya Quintus ya, Horatius Flaccus. Dia berpikir begini, kalau manusia itu hidup di dunia ini nggak usah mikir Tuhan, karena Tuhan itu nggak peduli dengan manusia. Nah, karena Tuhan nggak peduli dengan manusia, Tuhan itu sibuk dengan dirinya. Ya, maka manusia di dunia ini hidupnya senang-senang aja, nyari pleasure, mencari kesenangan. Nah, jadi mereka bilang, kamu senang-senang aja, kamu akan bahagia, turuti aja nafsu. Gitu. Ternyata konsep ini apa? Nggak berhasil. Buktinya apa sekarang? Orang-orang Barat ketergantungan pada alkohol tinggi. Ternyata menuruti hawa nafsu, ya, itu nggak buat mereka bahagia. Kalau tidak sekarang banyak orang-orang yang
masuk Islam gara-gara kagum sama akhlaknya orang Gaza. Mereka aneh, kan sekarang kenapa di Barat banyak orang bunuh diri, bahkan dibuat hukum legal, ya, disahkan menurut human right katanya, bukan hanya right to live, tapi juga right to die. Jadi mereka bilang kami ini berhak untuk hidup, tapi juga kami berhak untuk mati. Nah, ini kontraskan dengan Islam, karena dalam pandangan Islam tubuh kita ini bukan milik kita, ya, maka kita nggak boleh memperlakukan tubuh kita semau kita. Kan bagi mereka enggak, tubuh kami punya kami, harta kami punya kami, kekuasaan kami punya kami, maka kami boleh dong berbuat semau kami, kami yang punya. Nah ini kan udah beda. Kalau Islam mengatakan enggak, innalillahi, harta kami punya Allah, gitu kan? Ilmu kami punya Allah, kekuasaan kami punya Allah, maka kami nggak boleh menggunakan harta yang bukan punya kami itu. Gitu. Nah, itu falsafahnya beda banget dengan Islam, ya, sehingga sekarang buktinya apa? Mereka nggak bahagia, angka bunuh diri tinggi, angka alkohol, ketergantungan pada drug tinggi. Bahkan di negara yang katanya paling bahagia di dunia, Finlandia, ya, Finlandia itu 8 tahun berturut-turut dibilang negara paling bahagia. Ada satu komite internasional tiap tahun ngeluarin daftar negara bahagia. Indonesia tahun lalu ranking 80. Finlandia 8 tahun ini selalu ranking 1. Tapi kalau kita baca Finlandia ternyata drug tinggi, ketergantungan pada obat tinggi. Sampai ada yang kritik, jangan-jangan sebelum disurvei dia minum obat penenang dulu katanya. Jadi kok bisa dia ketergantungan obat penenangnya tinggi, kenapa dia bahagia? Ya, memang orang Finlandia itu ada kelebihannya. Mereka jujur, mereka kerja keras, mereka tidak merusak alam, ya, dan mereka nggak suka flexing, mereka nggak suka pamer. Ya, kadang-kadang yang membuat kita nggak bahagia itu kan karena membanding-bandingkan. Orang Finlandia itu nggak suka banding-bandingkan, budayanya begitu. Ya, kan? Karyawan nih udah dikasih PHK, mestinya 100 juta, PHK-nya dikasih 1 miliar. Seneng lah dia. Sampai rumah dia denger temennya dapat 2 miliar. Nah itu masalah. Ya harusnya dia nggak usah denger kan gitu. Jadi sebetulnya dia harusnya dapat 100 juta, ya kan? Nah itu karena banding-bandingkan jadi. Makanya kalau bercermin itu jangan banding-bandingkan. Ya, Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi, udah gitu aja. Kalau dia banding-bandingkan nanti masalah. Ya. Jadi orang Finlandia gitu, tapi kenyataannya mereka nggak berhasil. Nah sekarang mereka melihat fenomena unik di Gaza. Orang 20 tahun menderita di embargo, kemudian 2 tahun lebih ini dibantai gitu ya, puluhan ribu mati, rumah habis, anaknya mati, loh kok gak ada yang bunuh diri? Bahkan banyak yang tenang, dalam arti mereka gak stres. Ya tentu sedih lah anaknya mati, masa gak sedih, tapi mereka gak sampai. Nah disitu yang membuat banyak orang sekarang ini heran ketika mereka masuk Islam, belajar Al-Quran, ya, belajar Islam, ternyata ketahanan imannya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Nah ini begitu. Yang kedua kalau kita lihat ya dalam bidang pendidikan, falsafah Barat itu kalau kita ikuti teori HOTS, ya, higher order thinking skill, ya, belum gitu. Sekarang dipakai ini. Tingkatan berpikir tertinggi itu paling tinggi itu create dalam pendidikan. To memorize, to understand, to apply, to analyze, to evaluate, to create. Nah, jadi kalau dalam pendidikan Barat ya, kan kita bilang kampus terbaik di dunia ini apa kan? Gitu. Maksudnya bilang Harvard, gitu ya, Stanford, MIT kan begitu. Sekarang produk dari Harvard itu apa? Produk dari MIT itu apa? Produk dari Oxford itu apa? Produknya adalah orang-orang paling pintar kan gitu. Dan orang pintar itu hubungannya apa? Kaya, kuasa. Itu ujung dari kalau kamu unggul, kamu pintar, kamu kaya, kamu kuasa. Ujung ini sekarang apa? Ternyata ujung dari kekayaan, kekuasaan yang mereka miliki, ujungnya kasus Jeffrey Epstein ini kan sangat menjijikan, iya kan? Bagaimana? Kalau orang sudah kuasa, sudah kaya mau ngapain kan gitu? Kan mereka nggak ada konsep ibadah. Konsepnya ujungnya apa? Syahwat. Ujungnya masih senang-senang, gitu. Kalau sudah kuasa mau ngapain? Ya. Orang punya harta, yang membuat orang punya harta bahagia itu apa? Apa karena dia punya harta itu? Malah nggak bahagia sebetulnya, ya kan? Dia punya rumah 100, ya, sertifikat tanah 1.200 misalnya, ya kan? Istri 4, anak 70 misalnya. Gimana mau ngurus? Ya.
Ada yang anaknya banyak, karena dia ganti-ganti terus istri. Ya, 4 tapi ganti-ganti. Gitu ya. Nah, jadi ujungnya apa sih? Ternyata nggak membawa kebahagiaan. Ya. Jadi to create itu tidak mencoba jadi orang itu bahagia. Itu bukan karena kuasa, bukan karena kaya, bukan karena cantik, ya. Bukan karena dia populer, nggak karena itu. Tetap bahagia itu saatnya itu di dalam jiwa, hati. Ya. Nah, konsep ini kan sudah diterapkan, tapi gagal. Ya. Akhirnya kita lihat sekarang ya, orang-orang yang begitu kenapa ujungnya seperti ini? Malah sampai itu saya melihat tuh di Profesor Stella Christie itu, Wamen Dikti Saintek itu menarik. Saya cek itu benar. Ada satu riset yang menunjukkan di Harvard tuh bahkan, ternyata orang yang punya harta itu bahagia. Bahagianya kenapa? Ternyata karena dia berbagi. Jadi orang yang punya harta itu dia menjadi bahagia bukan karena punya harta, tapi dia kalau ketika dia membagikan hartanya itu lah. Ternyata setelah saya cek lagi ada dari Zurich University, ada juga kebahagiaan. Ya, jadi bukti bahwa orang itu sebetulnya hatinya senang bukan karena kaya, tapi setelah dia kaya dia bisa berbagi. Nah ini kan berarti itu create teori tadi yang paling tinggi kamu adalah membuat inovasi, ciptaan. Enggak, ada yang lebih tinggi lagi dari ini yang diciptakan Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Masya Allah. Ini udah Rasulullah nyebut dari dulu. Ternyata apa? Tuh contribute. Jadi anak-anak kita ini harusnya jangan hanya dididik, oh kamu yang penting prestasi tinggi, masuk kampus. Enggak, didikan yang paling penting kamu jadi orang berguna. Jangan jadi sampah, jangan jadi orang nggak bermanfaat, jangan jadi beban. Semangatnya adalah kamu semangat berbagi, semangat berguna. Itu membuat orang bahagia. Jadi ini konsep siapa? Islam. Syahwat, ya kan? Ketika orang melepaskan syahwat, apa bahagia? Enggak. Kan banyak bukti, ya. Orang kaya raya segala macam, loh, kok malah nggak bisa tidur? Saya kalau santri-santri saya kajian ngantuk, saya bilang, alhamdulillah kamu bisa ngantuk. Kamu ngantuknya nggak usah pakai obat, ya, luar biasa. Ngantuknya dapat pahala, insya Allah. Ya, jadi ngaji zuhur gini ngantuk, insya Allah dapat pahala. Ya. Yang penting niatnya baik. Apalagi nggak ngantuk gitu, dapat pahalanya lebih banyak ya. Tapi ngantuk pun dapat pahala, dan itu kita syukuri loh. Kita untuk ngantuk itu nggak perlu beli obat. Ada orang yang untuk ngantuk saja harus beli obat sampai ditangkap polisi. Ya, itu nggak mudah. Ya, jadi syukurilah kita bisa ngantuk di mana-mana. Ya. Itu nggak mudah itu bisa ngantuk. Saya juga iya benar juga kita. Saya pulang di mobil tidur, nikmat dulu. Jadi sekarang apa konsep tawaran Islam untuk manusia? Kebahagiaan itu di mana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi sekarang peradaban modern ini gagal kan membahagiakan manusia, membuat perdamaian, membuat keadilan. Nah, yang siap sebetulnya Islam. Satu lagi, Islam itu kan dengan kita puasa menawarkan manusia tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kamu puasanya benar ya, kamu takwa. Takwa itu mulia kan gitu. Artinya apa? Islam itu punya konsep ya. Dengan kurikulum ibadah Ramadan ini, kamu jadi orang terbaik. Hasilnya, jadi kalau kita bicara pendidikan itu kita tujuannya apa, kurikulumnya apa, programnya apa, evaluasinya apa, ada 4 unsur ini. Nah tujuannya jelas, manusia takwa mulia. Orang mulia pasti bahagia. Nah sekarang kita lihat ya, dalam sejarah, kalau kita bicara prestasi peradaban Islam dalam bidang sains dan teknologi, Islam pernah memimpin sains dan teknologi itu 700 tahun. 700 tahun Islamic Science itu pernah memimpin. Itu real. Ya. Kalau kita kaji sejarah sains ya. Saya 2010 pernah ke Inggris, masuk di satu museum sains di London ya, itu ada pameran Islamic Science. Ada bahasa saya merinding lihat pameran itu. Kebetulan di situ saya di Manchester ketemu dengan Profesor Salim T. Hasani. Dia ahli engineering dari Manchester University. Nah, saya coba beliau di masjid waktu sholat Jumat. Dia ada kantornya di masjid di samping Universitas Manchester. Nah, Profesor Salim ini membangun ini pameran-pameran sains internasional. Bisa dilihat di YouTube ada tuh. Ya,
One Thorson One Inventions. Ada bukunya juga. Jadi itu gambaran tentang bagaimana Barat dulu belajar sains itu dari Islam. Dan itu dibuat pamerannya. Kita bisa melihat, oh orang Barat itu ngambil dari arsitekturnya, dari sini, kedokterannya, kimianya, sampai terbang dibuat replika dari Ibnu Firnas, Abbas Ibnu Firnas. Itu abad 9 Masehi sudah terbang dari Masjid Cordoba, ada replikanya. Ada jam digital yang sudah dibuat oleh Al-Jazairi. Kalau nggak salah abad ke-9 atau abad ke-11 Al-Jazairi. Jadi dulu sains teknologi dikuasai oleh orang Islam gitu. Tapi kita harus jujur sekarang ini, semua prestasi sains dan teknologi orang Islam sudah dilampaui oleh Barat. Bahkan dari dilampaui oleh Cina. Jadi kalau orang Islam sekarang kita membanggakan, oh dulu kita pernah hebat, kedokteran kita, Ibnu Sina ratusan tahun Qanun Fitib kitabnya itu dijadikan pedoman di Eropa, betul. Tapi kita harus akui semua sekarang sudah dilewati oleh Barat dalam bidang kedokteran sudah. Ada satu yang nggak bisa dilampaui oleh Barat sampai sekarang. Apa itu? Pribadi manusia yang berakhlak mulia. Islam pernah melahirkan pemimpin. Kalau Rasulullah jelas ya, nggak bisa dibandingkan siapa. Pernah melahirkan pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq. Cari seluruh pemimpin politik di dunia seperti Abu Bakar As-Siddiq. Cari pemimpin politik seperti Umar bin Khattab, seperti Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz. Gak ada. Kita punya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang bukan hanya luar biasa pintarnya, seperti Ibnu Haytham, ya, Abu Rayhan Al-Biruni. Itu ensiklopedik. Dunia pun mengakui Ibnu Haytham itu bapak optik modern. Sekarang kitabnya ditemukan hampir 200, 40%-nya bidang matematik. Tapi Ibnu Haytham itu digaji oleh gubernur Syria menerjemahkan kitab Galen pengobatan Yunani 100 dinar sebulan. Dia nggak mau. Kata Ibnu Haytham itu terlalu tinggi bagi saya. Dia hanya mau kalau nggak salah 14 dinar. Ada seorang ilmuwan digaji 100 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Hitung aja berapa itu? Iya, kira-kira berapa? 1 miliaran, dia lebih ya, 1 miliar lebih. Ilmuwan dulu digaji 1 miliar, nggak mahal, kan keren tuh. Oh maaf, kebutuhan saya hanya sekian. Terus dia nulis kitab Takhtibul Akhlaq. Kita banyak menerima, kita tahu ilmuwan Muslim dibandingkan dengan ilmuwan Barat jauh. Saya suka membandingkan, ada satu buku di Barat judulnya Intellectuals, tulisan Paul Johnson, itu tentang biografi ilmuwan-ilmuwan yang jadi rujukan di Barat, Jean-Paul Sartre, Montesquieu dan sebagainya gitu. Perilaku mereka sehari-hari, termasuk Karl Marx. Karl Marx tuh di situ hebat, dia pemikir besar segala macam, tapi dia pemabuk, jarang mandi gitu ya. Kalau kita lihat nanti ilmuwan Muslim itu, kalau kita bilang imam, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, itu bukan hanya ilmunya, akhlaknya sehari-hari bagaimana. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah itu dipaksa jadi pejabat nggak mau. Sultan bersumpah, sampai kalau Abu Hanifah nggak mau, tangkap dia, cambuk dia, masukkan penjara. Imam Abu Hanifah bersumpah, suruh jadi kodi nggak mau, suruh jadi menteri pemerintahan negara nggak mau. Dia lebih memilih di penjara dan dicambuk. Coba, ada ulama sekarang begitu, suruh jadi menteri apa? Saya lebih memilih dicambuk dan padahal ini negara Islam, ini khalifah, ya, Abbasiyah. Nah ini kalau kita lihat pribadi-pribadi mulia ini nggak bisa. Nah itu yang ditawarkan oleh saum ini. Puasa ini itu luar biasa. Kita tidak membunuh hawa nafsu. Ada agama yang ekstrim. Kita disuruh takwa, dekat dengan Tuhan, tapi caranya apa? Menjauhi dunia. Jadi pertapa, kan gitu, tinggalkan keluarga, tinggalkan takhta. Islam kan enggak. Kamu jadi kaya bisa takwa. Kamu keluarga tetap ngurus keluarga, kamu jadi kuasa tetap bisa takwa. Ini peradaban yang adil. Ya, peradaban, dan ini bukan konsep kosong. Ini sudah terbukti dalam sejarah. 800 tahun Islam itu memimpin Andalusia. Tinta emas di Andalusia 800 tahun. Sampai orang Yahudi, karena Armstrong penulis Inggris terkenal penulis The Golden Age of Muslim Spain, also the Golden Age of the Jew. Zaman kejayaan Islam Spanyol juga zaman kejayaan Yahudi.
Jadi orang Yahudi itu 800 tahun numpang di Islam. Setelah diusir lagi ke Turki Utsmani 400 tahun. Ya, silakan baca buku saya, Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam. Saya banyak merujuk sumber-sumber Yahudi Kristen yang mereka itu berterima kasih kepada umat Islam. Ya, jadi memang kebangetan betul sekarang. Kalau saya membaca, saya udah puluhan tahun masalah Palestina gitu, memang luar biasa kan. Udah kehabisan kata-kata lagi loh ngadepin itu. Ada artikel saya silahkan baca judulnya, ya, Yahudi lupa sejarah. Ya, mereka dulu beratus-ratus tahun ya dilindungi oleh umat Islam, ya, tapi kemudian berkhianat dan sekarang mereka, nah, terakhir misalnya, ini sudah zaman Barat ini, salah satu anak kandungnya kan Zionisme. Zionisme itu memang dibangun peradaban yang zolim itu cepat hancur. Komunis itu nggak sampai 100 tahun. Revolusi Bolshevik 1917, 1990 udah runtuh kan. Artinya komunisme itu dulu ditawarkan sebagai alternatif, nggak sampai 100 tahun udah runtuh. Zionisme ini nggak sampai berapa tahun nih? 1948 Israel berdiri, ya. Sekarang belum 2025 kan? Nggak sampai 100 tahun. Ya. Sejarawan Israel sendiri, sekarang kita lihat Ilan Pape dan beberapa sejarawan Yahudi yang pro Palestina itu mengatakan sekarang sudah tahap akhir dari Zionisme. Nah sekarang saya lihat sebetulnya puasa kita ini kita disuruh nih membentuk pribadi kita yang unggul dengan takwa itu. Ya ini memang Islam itu adil. Kita taklukkan dunia, jangan lari dari dunia, tapi kejar akhirat. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dunia karena orang Islam disuruh kuat, disuruh menang di dunia ini, ya, disuruh mimpin. Ya, dengan puasa inilah ya ibadah Ramadan lahir manusia terbaik. Ya, khairun nas qarni kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu zaman. Jadi ini sekarang apa yang kita kerjakan sebetulnya perspektif peradabannya kita sedang menyiapkan nih generasi yang tangguh. Ya, sehingga kalau kita mau anak-anak kita unggul, ya pendidikan begini. Saya tadi malam ceramah di Masjid Agung Al-Azhar ini, Kebayoran Baru di siang malam saya bilang sebetulnya namanya pendidikan di Ramadan ini jangan dikecilkan dengan sekolah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itulah sebetulnya pendidikan. Seperti kita bulan puasa. Kita melakukan 3 hal yang ditugaskan kepada Rasulullah: tilawah, tazkiyah, ta'lim. Ya, 3 itu kita lakukan ya terus menerus. Nah, adapun sekolah itu sebagian seperti dari pendidikan. Kalau di sekolah itu anak-anak kita dididik dengan iman yang benar, akhlak benar, semangat cari ilmu. Ya, jadi jangan 18 tahun sekolah kuliah malah bingung. Saya bilang ngapain 18 tahun? Ya, 18 tahun sekolah kuliah nggak tahu. Ada pada orang tua nggak tahu, ada pada saudara nggak tahu, tujuan hidupnya tidak tahu. Nah, ini berarti salah. Ya, nah itu tanggung jawab kita orang tua menerapkan dari rumah kita gitu ya untuk bagaimana menyiapkan generasi yang unggul. Ya, inilah model idealnya itu ya Ramadan ini sebetulnya ya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kemudian kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin amal ibadah kita semua diterima oleh Allah dan juga kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.